Nama Tuhan, Shalom, selamat sore semua. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita dan kemenangan sore hari ini. Bisa lambaikan tangan saudara, haleluya. Saudara bangga punya Allah yang seperti Tuhan Yesus. Dia Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Kalau sore hari ini kita ada di tempat ini, semua anugerah Tuhan yang besar untuk kita semua. Amin. Amin, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Sama-sama kita berdiri, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akui segala kebesaran dan keagungan Tuhan kita. Biar segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Glory Tuhan. Ini kami Bapa. Kami memberi hati kami, hidup kami untuk-Mu Tuhan. Untuk kami menyembah-Mu. Kami percaya Engkau nyatakan hadirat-Mu tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman. Amin. Kau dengar suara umat-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, glory di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh Engkau Tuhan yang sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman. Sembah Tuhan, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat serta
saudara. Bebaskan roh saudara menyembah Tuhan. Sambut Dia. Hidupku karenamu Tuhan. Hidupku di dalam Tuhan. Mari lebih lagi berikan hati kepada Tuhan. Angkat hati saudara, angkat suara saudara. Kalau saudara menyatakan syukur kepada Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan. Puji dan sembah Dia. Koralamaya syakarala patakala marala patakala marala 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 syakarala marala patakala. Korara patakala patakala marala 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 syakarala patakala marala marala. Engkau yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kami Tuhan. Korara patakala marala marala syikirala marala patakala. Haleluya. Ku sembah. Sembahkan Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Oh. Haleluya. Haleluya. Oh. Romo lembut Tuhan. Romo yang lemah dan lembut Tuhan. Kami percaya Kau menjamah setiap hati kami yang datang sore hari ini. Mari Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan apa menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami siap menerima. Kami membuka hati kami Tuhan. Ya ralapataka dalamaya syakara lapataka dalabara lamaya syakara. Karalapataka dalabara lamaya syakara lapataka. Kiralapataka dalabara lamaya syakara tukura lamaya syakara. Kiralapataka dalamaya syakara. Uyaralama lamaya syakara. Oh. Haleluya. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, ya Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersyukur, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karenamu. Haleluya, haleluya. Lebih lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, amin. Siapa memuji Tuhan? Siapa memuji Tuhan? Tidak ada satupun yang tertandingi dengan Allah kita. Dia satu-satunya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menandingi segala kuasa Tuhan. Haleluya, glory. Semua bersuka dalam Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, amin, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Semua musikal sungguh tak tertandingi, amin. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Yes, haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada kerajaannya, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Mari semua musikkan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya. Dialah satu-satunya Tuhan yang dapat membawa kita kepada keselamatan. Amin. Dialah satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada Bapa di surga. Yesuslah keselamatan. Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Mari umat pemenang, kita ikatkan sama-sama.
Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari umat pilihan Allah, kita dengar panggilan Tuhan. Kita menjangkau bagi kota Jember. Amin. Mari kita bangkit bagi Tuhan. Berdiri bagi kota ini. Haleluya. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju, umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sebab Dia Raja yang berkuasa atas setiap kita, atas kota ini. Amin Tuhan. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bertatalah, berkuasalah Tuhan atas kota kami, atas jemaat-Mu Tuhan. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
Dahsyat Kau Tuhan. Satu kembali sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memerlukan Engkau melebihi segalanya Tuhan. Kebutuhan kami adalah Engkau sendiri Tuhan. Biarlah bukan hanya berkat-Mu yang kami rindukan, tetapi hati-Mu, cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Ya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. 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 Kaulah kebutuhan kami,
perlu Kau Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Biar malam hari ini dalam ibadah kami kepada Engkau Tuhan, kami juga memerlukan firman-Mu yang boleh disampaikan sebentar lagi Tuhan. Roh Kudus Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Urapi kami semua Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terlebih kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini karena Engkau Tuhan. Dan firman-Mu ada kekuatan dalam kehidupan kami. Supaya dalam langkah kehidupan kami tetap di dalam rencana Tuhan. Kami tidak keluar dari rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Untuk mendapatkan apa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap yang siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Sehat semua. Amin. Puji Tuhan. Satu kesempatan yang indah, biar sore hari ini kita boleh lebih mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti tema pada malam hari ini Bapak sekalian, saya rindu sharing satu tema mengenai mengenal kehendak Tuhan. Dan saya percaya ini juga menjadi isi hati Tuhan, bahwa Tuhan rindu kita juga mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu mengenal kehendak Tuhan? Jangan-jangan ketika kita menjadi orang Kristen, bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, bahkan berpuluh tahun kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi kekhawatiran Bapak sekalian. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini, kita benar-benar simak bersama-sama, agar apa yang jadi kerinduan Tuhan tadi itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Saya akan mulai dari ayat yang ke-17 Bapak sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, ya dalam bahasa Inggrisnya unwise, tidak bijak, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya ulangi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita semua Bapak sekalian, jangan kita menjadi orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen yang gak ngerti, gak mengenal yang namanya kehendak Tuhan. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu Bapak sekalian, kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang terbaik. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan itu adalah terbaik dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan menuliskan bahwa kehendak Tuhan itu punya tujuan. Bahwa kehendak Tuhan itu bukan karena Tuhan maunya, tetapi ada tujuan bagi hidup kita. Kita belajar dari 1 Timotius 2 ayat 3 sampai ke yang 4 tentang tujuan dari kehendak Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan demikian, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Percayalah Bapak sekalian bahwa segala kehendak Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup kita karena Tuhan punya tujuan. Tujuannya adalah di dalam 1 Timotius ini bahwa Tuhan menghendaki,
Tuhan yang menjadi juru selamat kita menghendaki supaya kita ini, semua kita ini diselamatkan. Jangan satu orang pun binasa, tetapi kita semua diselamatkan, amin. Dan Tuhan rindu juga supaya pengetahuan akan kebenaran itu ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak sekalian, kehendak Tuhan yang mulia ini, mari kita tangkap bersama-sama. Sehingga ketika kita mulai belajar, mengenal, mengerti kehendak Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang tidak lagi ragu-ragu mengikut Tuhan. Ya, kita ini bukan seperti follower. Ya, kalau kita punya Instagram itu kan ada follower ya. Nah, kalau kita bisa upload sesuatu di situ, entah itu video, foto dan sebagainya, kan tidak semua follower itu kadang-kadang kasih like, betul enggak? Enggak semua kasih like. Ya, ada yang kasih like, ada yang enggak, ada yang cuek dan sebagainya. Kita ini bukan follower Bapak sekalian. Kita ini bukan semau-maunya. Wah, kalau ikut Tuhan itu kalau mengalami badai pencobaan, ya sudah mulai mundur gitu ya. Kalau diberkati Tuhan lah, itu saya mau. Like gitu ya. Kita bukan follower Bapak sekalian. Tetapi Tuhan rindu kita menjadi murid Kristus. Murid itu artinya apa? Mau dilatih, mau diajar, mau menjadi serupa dengan gurunya. Sebab itu, biar tujuan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus sungguh-sungguh mau mengenal kehendak Tuhan. Tetapi persoalannya, jangan berhenti hanya mengenal atau mengerti yang namanya kehendak Tuhan. Jangan berhenti, jangan berpuas. Tapi ada suatu hal yang pemazmur mengatakan di dalam 143, ya, Mazmur 143 ayat 10 dikatakan demikian. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Tidak hanya sekedar kita mengerti atau mengenal kehendak Tuhan, tapi bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Itu yang paling penting Bapak sekalian. Jadi persoalannya jadi orang Kristen itu tidak karena tadi itu. Oh, yang penting saya tahulah kehendak Tuhan itu seperti apa. Tapi bagaimana kita melakukannya? Itu jauh lebih penting. Ya, tetapi kalau kita nggak mengenal dulu, bagaimana kita melakukan? Kira-kira begitu ya. Jadi sore hari ini atau malam hari ini, kita belajar mengenal yang namanya kehendak Tuhan. Bapak sekalian, sifat dari kehendak Tuhan itu bagaimana? Sifat dari kehendak Tuhan itu adalah bahwa Allah itu Allah yang berdaulat, menentukan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dan itu yang terbaik. Ya, bukan kehendak kita yang terbaik, tapi kehendak Tuhan. Dan Tuhan punya kedaulatan di situ. Kita hampir tiap minggu ya, menaikkan doa Bapa kami. Coba diperhatikan ayat, kalimatnya. Bapa kami, coba, yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biar kehendak Tuhan, kehendak yang di surga itu boleh terjadi. Berbicara tentang di bumi, itu berbicara tentang kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa itulah kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan itu yang terbaik. Ketika kita menaikkan doa Bapa kami, kita harus mengerti maksud dari doa itu. Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Karena aku tahu Tuhan, Engkau yang punya kedaulatan. Engkau tahu apa yang terbaik bagiku. Sebab itu Bapak sekalian, jangan meragukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak sekalian, kalau kita sudah mengenal, mengerti, dan melakukan kehendak Tuhan, itu adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, ada satu peringatan dalam Matius 7 ayat 21. Ini ayat yang sangat-sangat keras, dan ini ayat yang boleh saya katakan menjadi peringatan bagi kita semua. Bahwa kita tidak cukup dalam KTP kita Kristen. Ya,
Nah, dalam ayat 21 katakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada satu kewajiban bagi kita semua, Bapak sekalian, bahwa kita tidak cukup mengerti, mengenal, tetapi kita harus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita tipe orang yang tadi itu, yang katakan, Tuhan, Tuhan, tapi dia nggak masuk dalam kerajaan surga. Dia mungkin, maaf kata, dia hanya follower, dia bukan murid. Kalau follower itu suka, like, nggak suka, mungkin dislike. Tapi murid siap untuk diajar dan belajar. Berapa banyak di antara kita pada malam hari ini siap untuk diajar oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, supaya kita masuk di dalam tujuan Tuhan tadi itu, bahwa kita semua akan diselamatkan. Kalau kita nggak tahu tujuan Tuhan, kadang-kadang dalam proses ini, kita seringkali ngomel kepada Tuhan. Tapi kalau kita tahu tujuan Tuhan, saya percaya, kita akan dengar-dengaran akan Tuhan. Ya. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita masuk di dalam poin-poin, ya, bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan, ada satu hal yang penting di sini yang Bapak Ibu harus ketahui. Ya. Di dalam Efesus 1 ayat 2, Efesus 5 ayat 1 dan 2 dan ke-8 dikatakan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Ayat 8, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak sekalian harus mengerti yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi anak-anak kekasihnya Tuhan. Anak-anak yang mengerti hati Bapa. Bukan anak-anak, maaf kata, anak-anak yang durhaka. Yang enggak ngerti. Yang enggak mau ngerti bahkan. Siapa di sini kalau punya anak, ya disuruh orang tuanya, nih tolong ambilkan mama gitu ya. Misalkan sendok dan garpu, ini mama lagi mau masak misalkan gitu. Terus anaknya jawab gini, oh mami ini punya tangan dewek kok enggak ngambil. Kira-kira mamanya ngomong gitu, aduh anak-anakku yang kekasih ya, kan gitu ya. Anakku yang cakep ya, gitu ya. Tentu Bapak sekalian, nggak mungkin seorang mama mungkin ngomong, oh kamu anak durhaka, nggak mungkin. Tapi dalam hatinya gini, aduh kok gini ya anakku ya. Ya, Bapak sekalian, mari kita menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Bukan anak-anak durhaka, yang nggak ngerti hatinya Tuhan. Yang nggak ngerti kehendak Tuhan. Sehingga apa? Seringkali kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini selalu berbantah-bantah dengan Tuhan. Nggak mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Punya karepe dhewe. Punya kehendak sendiri. Nah, ini bahaya Bapak sekalian. Ya. Jadi ingatlah bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak kekasih Tuhan, yaitu cirinya apa? Anak-anak yang penurut dan hidup dalam kasih-Nya. Ya, cirinya mudah, penurut dan hidup dalam kasih-Nya, itu aja. Itu yang disebut anak-anak kekasih. Dan yang kedua adalah disebut anak-anak terang. Anak-anak yang tidak hidup dalam kegelapan. Ya, anak-anak yang jelas hidupnya. Jelas. Kalau jadi orang Kristen yang sungguhan, gitu loh kira-kira gitu ya. Kalau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang teladan. Jangan maaf kata, karena gara-gara kehidupan kita, orang lain ngomong, podo wae orang Kristen, enggak Kristen ya podo wae. Sami mawon. Tetapi kalau kita menjadi anak-anak kekasih Tuhan, kita menjadi anak terang, tentu ada suatu perbedaan dengan dunia ini. Ya, ingatlah akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah pahami Bapak sekalian, bahwa Tuhan rindu kita menjadi anak kasih Tuhan, menjadi anak-anak terang, kita harus melalui satu proses. Yang pertama adalah
Mari kita rela dibentuk oleh Tuhan. Efesus 5 ayat 3 sampai ke 6 dan 18. Ya, intinya adalah bahwa ketika kita disebut anak-anak kekasih, Bapak sekalian, kita akan mengalami yang namanya perubahan hidup menjadi manusia baru. Dan tentunya kita meninggalkan karakter kita yang lama. Kalau kita rela dibentuk, Bapak sekalian, siapa yang membentuk kita? Tuhan yang membentuk kita. Di dalam Yeremia 18 ayat 6, Tuhan itu seperti penjunan. Penjunan itu tukang periuk yang bikin tembikar gitu ya, yang bikin bejana dan sebagainya. Dan ketika seorang penjunan itu membentuk, anggap aja sebuah bejana tadi, ada kotoran, ada kerikil, ada batu, maka kerikil batu itu harus dibuang supaya terbentuk suatu bejana yang indah. Kalau retak, Tuhan bentuk lagi sampai menjadi suatu bejana yang indah di mata Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan, Bapak sekalian. Tetapi apakah kita rela dibentuk oleh Tuhan? Karena kalau bicara tentang dibentuk oleh Tuhan, terkadang yang namanya kedagingan kita ini gak nyaman, Bapak sekalian. Gak suka. Tetapi kalau kita rela dibentuk oleh Tuhan, saya percaya kita akan dibentuk Tuhan. Jadi suatu bejana yang indah. Suatu bejana yang mulia. Suatu bejana yang mempunyai fungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Kembali kepada karakter-karakter kita yang lama. Yang harus kita buang, Bapak sekalian. Dalam Efesus 5 ini diajarkan yang pertama adalah, ya, dalam ayat ketiga dan keenam, Bapak sekalian bisa baca di rumah. Ya, saya nggak perlu tampilkan ayatnya, tapi Bapak sekalian bisa ambil kesimpulan. Yang pertama adalah karakter manusia yang lama yang harus dibuang adalah percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan atau keserakahan. Jangan ada percabulan, jangan ada rupa-rupa kecemaran dalam kehidupan kita. Buang itu. Itu karakter manusia lama. Karakter yang harus dibuang. Yang kedua, perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Ya, Bapak sekalian mungkin tahu ya perkataan kotor ya, perkataan mengumpat, mengata-ngatai orang. Ya, tetapi hati-hati juga dengan kata-kata kosong, kata-kata sembrono. Karena kita nggak sadar loh, ketika kita bicara dengan orang, kemudian kita katakan sesuatu gitu, istilahnya bahasa Jawa keceplosan gitu ya, itu menyakitkan hati orang lain. Ya, itu masih ada sifat-sifat manusia lamanya. Tapi biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang mendorong orang supaya lebih baik, perkataan yang memotivasi, perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan di luar firman Tuhan. Ya, dan selanjutnya apa? Karakter manusia lama. Orang sundal, orang cemar, orang serakah. Orang serakah itu apa sih? Ya, ibaratnya kalau sudah dikasih 1 masih minta 2. Dikasih 2 masih minta 4. Dikasih ati, ngerogoh, rempeloh gitu ya. Enggak berpuas hati, Bapak sekalian. Tuhan ajarkan supaya kita ini jadi orang-orang yang bukan nggak punya keinginan atau pasrah gitu aja, tapi Tuhan ajarkan gini, Bapak sekalian. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kita harus belajar, Bapak sekalian. Jangan jadi orang yang serakah. Ya. Yang keempat, penyembah berhala. Penyembah berhala ini bukan berarti cuma orang yang tadi itu mungkin nyembah patung, nyembah apa. Tetapi penyembah berhala ini, konteksnya juga ketika kita mulai menduakan hati Tuhan. Kita tidak menomorsatukan Tuhan. Itu artinya kita menjadi penyembah berhala. Kita mengagumi lebih daripada Tuhan. Yang kelima, orang-orang durhaka. Ya, lanjut.
mabuk oleh anggur. Kenapa nggak boleh mabuk anggur? Karena dapat menimbulkan hawa nafsu. Kalau orang sudah dihinggapi dengan hawa nafsu, maka perbuatannya pasti di luar kontrol, Bapak sekalian. Ya, bahkan nggak bisa dinalar oleh pikiran manusia. So itu firman Tuhan mengajarkan, ayo jangan mabuk oleh anggur. Ya, nah inilah Bapak sekalian yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus menjadi orang-orang Kristen yang rela dibentuk oleh Tuhan. Meninggalkan manusia lama, karakter lama, menjadi manusia baru, ciptaan yang baru. Yang terus akan Tuhan proses dalam kehidupan kita. Dan ingat Bapak sekalian, proses ini tidak instan. Ya, tentu Bapak sekalian harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Pasti enggak mampu Bapak sekalian. Tetapi ketika Bapak sekalian rela dibentuk oleh Tuhan, Bapak sekalian artinya benar-benar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan itulah proses yang akan Bapak sekalian lalui. Yang kedua, hidup yang berbuah. Ya, ini kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 7 sampai ke 13, ayat yang ke-8 dan 9 yang kita baca, Bapak sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ciri anak-anak terang adalah dia berbuah. Dan berbuah itu adalah kehendak Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang Kristen tanpa buah. Ya, kita tahu dalam Yohanes dikatakan kalau kita nggak berbuah, kita akan dipotong. Tetapi kalau kita berbuah, Bapak sekalian, saya percaya Tuhan akan semakin bersihkan hidup kita dan kita semakin berbuah. Itu kehendak Tuhan. Jadi Bapak sekalian, ketika kita menjadi anak-anak terang, baiklah kita berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana buah itu. Yang pertama buah kebaikan. Ya, simpelnya apa? Simpelnya begini, ayo lakukan kebaikan demi kebaikan. Tinggalkan kejahatan. Lakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Itu intinya. Ya, yang kedua, buah keadilan. Artinya kita ini bersikap adil kepada siapapun. Ya, enggak pandang bulu Bapak sekalian. Ya. Ini yang Tuhan ajarkan. Buah keadilan. Yang ketiga, buah kebenaran. Nah, kalau kita tadi belajar bagaimana kita ya tidak hanya dibentuk oleh Tuhan, tapi bagaimana kita ini juga masuk dalam kebenaran Tuhan. Tentu Tuhan mau supaya tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi bagaimana kita melakukan kebenaran demi kebenaran. Di manakah kebenaran itu? Di dalam firman Tuhan, itulah kebenaran. Gak usah jauh-jauh, jangan cari kebenaran di tempat lain. Cari di dalam firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menjadi kebenaran hidup kita. Kebenaran firman Tuhan berbeda dengan kebenaran dunia. Ya. Kalau dunia mengatakan, kalau engkau mau sukses, kalau engkau mau berhasil dalam pekerjaan, lakukan sebisamu, lakukan semampumu, lakukan dengan segala cara. Kalau perlu menghalalkan segala cara. Kira-kira begitu. Sikut sana, sikut sini. Itu biasa dalam dunia pekerjaan Bapak sekalian. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan. Jangan. Itu enggak berkenan kepada Tuhan. Sekarang kalau kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tentu kita enggak mau ikut apa yang tanda kutip menjadi kebenaran dunia ini. Tetapi kalau kita tahu kehendak Tuhan, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan.
Nah, selanjutnya Bapak sekalian, yang ketiga adalah menjadi orang arif. Ya. Efesus 5 ayat 14 sampai 21, cukup di ayat 15 dan 18 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 18, sebab itu janganlah kamu bodoh. Bapak sekalian, apa bedanya orang bebal dengan orang bodoh? Ya, saya coba menyimpulkan. Ya, orang bebal itu sulit diajar. Kalau orang bodoh itu, dia mungkin nggak tahu, nggak ngerti. Tapi ketika orang bodoh itu diajar, dia ngerti, oh begini caranya, oh begitu tahu maksudnya. Dia nggak bodoh lagi. Ya, sama ya ketika anak-anak masuk dalam usia sekolah, kan diajari mulai apa? Belajar apa? Huruf A, B, C, D gitu ya. Kan awalnya nggak tahu ini huruf apa kan gitu. Ya, mungkin dikatakan ya dulu masih bodoh lah, nggak ngerti. Tapi kalau diajar, dia ngerti, dia nggak bodoh lagi, dia menjadi orang pandai. Tapi namanya orang bebal itu nggak mau diajar. Kenapa? Orang bebal itu sok ngerti. Orang bebal itu menganggap dirinya yang paling pinter. Nah kalau sudah taraf orang bebal sekarang, waduh, nggak ada obatnya. Jadi begini, lebih baik kita jadi orang bodoh, tapi mau diajar oleh Tuhan, dan kita ngerti. Daripada kita pikir kita yang paling ngerti, tapi sebenarnya kita tidak tahu. Biar malam hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku orang arif. Jangan jadi orang bebal Tuhan. Mungkin selama ini aku bodoh, tetapi biarlah sebentar lagi Tuhan, firman-Mu Tuhan, membuat aku menjadi ngerti akan hatinya Tuhan, akan kehendak Tuhan. Ini yang penting Bapak sekalian. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan dalam Efesus 5 ada ciri-ciri orang arif Bapak sekalian. Ya, ciri-ciri orang arif. Di ayat 14 sampai ke 21. Ya. Yang pertama dikatakan demikian. Bangunlah dan bangkitlah dari masa lalu karena Kristus bercahaya atas kamu. Artinya apa Bapak sekalian? Artinya begini. Kalau masa lalu itu masa kelam, ya, itu menjadi satu hal yang menghambat kita, tinggalkan semua itu. Jangan pikir sesuatu hal yang negatif, tapi bagaimana kita memandang ke depan, karena dikatakan Kristus bercahaya atas kamu. Ada masa depan yang harus kita pandang. Artinya kita harus punya pandangan positif ke depan. Jangan pandang masa lalu yang negatif, Bapak sekalian. Tinggalkan semua itu. Tetapi bagaimana kita memandang ke depan, kita percaya di depan kita ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena Kristus bercahaya atas kita semua. Inilah ciri-ciri orang yang arif Bapak sekalian. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita melihat televisi, media sosial dan sebagainya. Aduh Bapak sekalian, yang namanya tingkat kejahatan itu enggak semakin baik, semakin buruk ya. Saya barusan ini melihat di televisi ya, juga di media sosial, seorang suami tega memukuli istrinya yang sedang hamil 4 bulan. Itu dibuat seperti latihan tinju, disamsak. Aduh, berdarah-darah, Pak sekalian. Saya pikir, kok bisa ya? Seorang suami, apalagi melihat istrinya lagi hamil 4 bulan, begitu tega menyakiti. Apa yang ada di benaknya gitu loh, kira-kira gitu. Gak masuk di akal. Tapi itu terjadi, Pak sekalian. Jangan heran, karena firman Tuhan kata, hari-hari ini adalah jahat. Tingkat kejahatan itu enggak semakin baik. Semakin jahat,
semakin kejam. Sebab itu mari kita menjadi orang yang arif, pergunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Isi hidup kita Bapak sekalian, dan kehidupan yang punya arti. Hidup ini singkat Bapak sekalian. Dikatakan firman Tuhan 70 tahun, 80 tahun, selebihnya ya itu anugerah Tuhan lah. Isi hidup kita dengan sebaik-baiknya. Pergunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Saya kemarin bicara di Bedayut, ya pemuda remaja. Saya katakan, saya demikian, saya sedang berbicara dengan anak-anak muda di tempat ini. Ayo, isi hidupmu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu kalian masih muda ini akan menjadi suatu waktu yang tidak pernah kembali lagi. Saya katakan kepada mereka, saya pernah muda gitu ya. Sekarang sudah pralansia. Saya nggak bisa kembali ke masa lalu. Saya ingatkan kepada anak-anak muda waktu itu. Ya, ayo jadilah anak-anak panah di tangan pahlawan, saya bilang gitu. Ya, kalau anak-anak panah ada di tangan pahlawan, waduh, saya pasti yakin dan percaya anak panah itu akan melesat masuk dalam titik fokus yang benar, dalam arah yang benar. Ya, dan hari ini tidak ada kata terlambat untuk kita semua, baik yang masih muda, yang pralansia seperti saya ini maupun yang lansia. Yuk gunakan hidup kita sebaik-baiknya. Pergunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Kan tidak pernah akan kembali. Ya. Ciri orang arif itu yang ketiga adalah mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Ya. Dan ini bukan satu hal yang gampang, Mas. Gampang iya kalau pas diberkati Tuhan. Waduh, dapat cuan banyak, mengucap syukur. Kalau perlu bikin bestonan gitu ya. Ya, ayo datang ke rumah saya, ada apa? Bestonan. Bestonan apa? Ucapan syukur. Kenapa? Saya dapat gangdau. Gitu. Saya baru beli rumah baru. Gitu ya. Ucap syukur, ayo teman-teman datang. Ketika badai pencobaan datang. Seperti Ayub. Apakah kita masih bisa mengucap syukur pada Tuhan? Atau jangan-jangan yang keluar dari mulut kita adalah sambat, alias kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi orang arif itu selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Karena dia tahu tujuan hidup ini bukan hanya di dunia ini. Tujuan hidup ini yang Tuhan kehendaki adalah kita nanti diselamatkan. Diselamatkan kemana? Masuk dalam kerajaan surga tadi itu loh. Ya. Ayo mari sekalian jadilah orang arif. Yang terakhir adalah dikatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Orang yang arif itu adalah orang yang rendah hati, Bapak sekalian. Bukan orang yang sombong. Ya. Tahu orang rendah hati? Tahu orang rendah hati? Orang rendah hati itu ya tidak menganggap dirinya yang paling. Itu aja dah. Paling pinter, paling bisa, paling apalagi ya, maaf kata mungkin paling kaya gitu ya. Yang paling punya kuasa. Enggak. Orang rendah hati itu begini, orang lain mungkin lebih baik daripada saya. Itu yang penting Bapak sekalian. Itu namanya orang arif. Ya, di sini ada namanya arif. Kalau ada namanya arif itu artinya dulu waktu orang tuanya punya anak itu ya, dari nama arif supaya anak ini betul-betul tadi ini punya ciri-ciri ini. Ya. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya Bapak sekalian, di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, kita ini bukannya begini, Tuhan aku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terus kemudian, ya sudah kalau begitu engkau berjalan sendiri, lakukan sendiri. Enggak, Tuhan itu enggak seperti itu. Tuhan itu senantiasa mendampingi kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ya, nah, di dalam Mazmur tadi, 143 ayat 10. Ya, coba kita baca lagi. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab engkaulah Allahku. Sebab engkaulah Allahku, diulang
Sekali lagi Bapak sekalian, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ada roh Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kita ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak ditinggal sendiri Bapak sekalian. Kalau kita ditinggal sendiri, kita saya pastikan kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ada Roh Kudus yang selalu mendampingi kehidupan kita, yang menyertai kita, yang menuntun kita. Di dalam Mazmur dikatakan menuntun kita di tanah yang rata. Kalau kita bicara tentang tanah yang rata itu artinya bahwa kita benar-benar di dalam rencana Tuhan. Kalau di tanah yang terjal, artinya kita sudah mulai keluar dari rencana Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak sekalian, kita minta kekuatan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, supaya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita dimampukan oleh Tuhan, dan kita menjadi anak-anak kekasihnya Tuhan. Ya, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak penurut yang mengenal dan melakukan kehendak Bapa kita di surga. Jadi kita harus pastikan, kita harus mengerti mengapa kita menjadi orang Kristen gitu ya kira-kira ya. Tidak lain supaya kita menjadi anak-anak kekasihnya Tuhan, anak-anak penurut yang boleh mengenal kehendak Tuhan dan melakukannya. Dan di dalam Matius pasal 7 tadi dikatakan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi bagi dia yang melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang dikenan oleh Tuhan. Saya undang para pemuji maju ke depan. Dan hari ini, dan kesimpulannya Bapak sekalian, ada kehendak Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Persoalannya apakah kita rela dibentuk oleh Tuhan? Siapkan hidup kita untuk rela dibentuk oleh Tuhan Bapak sekalian. Dengan demikian Bapak sekalian, kita akan masuk dalam fase yang kedua, bahwa kita adalah orang yang hidup berbuah di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan menjadi orang arif yang benar-benar mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan Tuhan senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Percayalah, Tuhan akan menuntun kita. Jangan takut dan gentar dalam kehidupan dunia ini. Ada Tuhan senantiasa. Saya undang untuk bagi berdiri Bapak sekalian. Haleluya. Menolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Ya Tuhan, dan anugerah-Mu membuatku sujud berteduh. Betapa indahnya hidup dalam kelindungan-Mu. Allah yang setia, menolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteduh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Baik, katakan sama-sama.
hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau menua hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, biar Engkau yang menuntun kehidupan kami, agar kami menjadi orang Kristen yang mengenal akan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami rela untuk dibentuk oleh Engkau. Ajar kami untuk meninggalkan manusia kami yang lama Tuhan. Dan proses kehidupan kami, supaya kami menjadi manusia-manusia yang baru, ciptaan-Mu yang baru Tuhan. Dan kami percaya, ketika kami menjadi manusia baru Tuhan, maka kehidupan kami adalah kehidupan yang berbuah. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau memanggil kami menjadi anak-anak kekasih-Mu. Untuk masuk supaya kami semua diselamatkan Tuhan. Tidak seorang pun binasa di tempat ini Tuhan. Tetapi kami semua beroleh kehidupan yang kekal di kerajaan-Mu yang surga yang mulia itu. Sebab itu Tuhan ajar kami untuk menjadi orang yang mengenal, mengerti, dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan Roh Kudus yang menuntun kami berjalan di tanah-Mu Tuhan, di tanah yang rata, di dalam rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya yang terbaik yang itu boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu tertanam di hidup kami. Biar firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami. Kami siap untuk melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Pastor William yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sekali lagi berdoa buat persembahan yang sebentar kita akan berikan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kau sungguh Allah yang biasa. Tolong kami Tuhan, dengan kami kelembutan hati,
untuk kami boleh mengerti dan menurut apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala berkat-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini. Terima kasih buat segala berkat Tuhan, sehingga kami pada sore hari ini kami boleh memberikan satu persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, ini persembahan kami. Kami lakukan dengan segala ketulusan hati kami dan penuh sukacita dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan sementara kita menyimak pengumuman gereja melalui Mojopahit News. Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali dapat bertemu kembali di minggu ini. Bersama saya Tasa, dan inilah Mojopahit News. Kasih yang menemukanku. Welcome home. Seluruh keluarga besar GBI Mojopahit mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Mari tertanam dan bertumbuh bersama di GBI Mojopahit. Ibadah Raya minggu depan, tanggal 30 Juli 2023, kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-31. Ibadah Raya pertama, pada pukul 7 pagi, kita akan dilayani oleh Ibu Gembala Pastor Jane Evelyn. Di Ibadah Raya kedua, pukul 10 pagi, dan Ibadah Raya ketiga pukul 5 sore, kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Budi Raharja. Doa pagi dapat jemaat ikuti setiap hari Selasa hingga hari Sabtu, pukul 5 sampai pukul 6 pagi, secara onsite di rayon-rayon doa pagi yang tersedia. Doa malam dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam di Aula Youth. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 11 siang bertempat di ruang doa. Kami mengundang jemaat dewasa muda untuk hadir dalam ibadah GPS yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 6 sore bertempat di Main Hall GBI Mojopahit. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Mika Christian, Ketua DPA GBI Surabaya dengan tema Submission. Halo Jumpers, jangan lewatkan ibadah jam berikutnya Sabtu 29 Juli 2023 pukul 5 sore bertempat di Main Hall GBI Mojopahit. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Erni Lydia. Setelah ibadah raya pertama, beberapa saudara kita akan menerima baptisan air. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mereka agar mereka tetap setia memberikan diri mereka kepada Kristus selama-lamanya. On bass, Samuel Mali. Demikian informasi mengenai gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan disiplin. Here we go. Oke, kalau ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan di tempat ini kalau ada yang baru pertama kali hadir atau mungkin sedang singgah ke kota Jember ini dan sedang beribadah dan akan kembali lagi ke tempatnya. Kalau ada, boleh lambaikan tangan di tempat. Puji Tuhan. Ada lagi yang lain? Yang masih malu? Oke. Bisa beri salam. Oke, kiri kanan. Selamat datang kami atas nama Gembala, pemimpin, saudara seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat datang. Selamat menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan bersama kami tempat ini dan biarlah kita terus menggenapi rencana Tuhan bersama-sama. Amin.
Ada komsel di sini tersedia nih. Ini ada youth. Nah, youth kita setiap hari Sabtu ya bisa mengambil bagian kalau memang stay di sini Sabtu untuk kegiatan youth. Bapak Ibu yang punya anak usia remaja sebelum dewasa muda, Sabtu ya jam 5 ada youth di tempat ini bisa mengajak. Komsel-komsel kita terbuka setiap hari Selasa, bisa ditanyakan ke tim Aser, ada di belakang ada beberapa staff full timer untuk komsel. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilakan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita akhiri ibadah kita. Mari kita sekali lagi semangat bagi Tuhan. Kita berdiri bagi kota kita, untuk menjangkau kota kita, membawa kota kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang setuju dengan saya, mari kita beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Semua serukan sama-sama ya Pak. Raja. Oke, yuk dengan saya ya, kita ganti bukan bangkit, kita ganti serukan. Saya bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan saya bangkit, amin. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Yes, ya saya bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, saya bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku amin. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah. Sekali lagi, mari serukan Dialah Raja. Dialah Raja. Yes. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Doa yang diajar oleh Yesus sendiri, mari ucapkan supaya boleh masuk dalam hati kita, kita lakukan ini ya. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari buka tangan saudara, buka hati saudara, kita mau pulang dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pulanglah dengan penyertaan Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati katakan amin.